Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Munir, dengan NIM 204 10 50 20 100. Saya berasal dari Ekonomi Syariah 3 Unhas Jember. Nah, di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Latif Nafis LC MEI dengan materi ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang ekonomi 3 sektor. Nah, beda halnya sama materi yang kemarin. Kalau yang kemarin itu ekonomi 2 sektor, yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, dan di dalam ekonomi 2 sektor itu cuma ada sektor perusahaan dan sektor konsumen. Sekarang kita akan berbicara ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup tanpa dengan kebijakan pemerintah. Nah, apa sih ekonomi 3 sektor itu atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, di sini dalam ekonomi 3 sektor cuma ada 3 sektor atau 3 aspek tersebut, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Tidak ada campur tangan luar negeri atau impor ekspor. Nah, di sini sektor perusahaan di sini sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, dan sektor rumah tangga menjadi konsumen, dan selanjutnya pemerintah. Pemerintah itu sebagai penarik pajak atau juga pemberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang siklus perekonomian 3 sektor. Dalam siklus perekonomian 3 sektor itu terdapat 3 sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Nah, pertama yaitu perusahaan. Nah, di perusahaan ini perusahaan memiliki pengeluaran dan pendapatan. Nah, pengeluarannya itu kepada rumah tangga, yaitu berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, gaji dan upah misalkan rumah tangga bekerja di perusahaan, maka perusahaan akan membayar gaji dan upah. Ataupun rumah tangga menyewakan tanah atau tempat untuk dikelola oleh perusahaan, maka perusahaan akan membayar uang sewa pada rumah tangga. Selanjutnya itu bunga. Bunganya itu rumah tangga memiliki tabungan di lembaga keuangan, dan misalkan perusahaan kekurangan modal, nah perusahaan akan meminjam ke lembaga keuangan, maka perusahaan akan mengeluarkan bunga tersebut dalam mengeluarkan bunga atas pinjaman di lembaga keuangan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu laba, pengeluaran laba di perusahaan. Misalkan rumah tangga investasi atau menanam modal ke perusahaan, maka perusahaan memberi laba atau bagi hasil kepada rumah tangga. Nah, selanjutnya perusahaan memiliki pendapatan. Nah, pendapatannya di sini yaitu dari pemerintah, yaitu dengan pemerintah berbelanja atau berbelanja kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan, misalkan kayak konstruksi untuk membangun gedung untuk para pejabat, ataupun makanan untuk dimakan oleh pejabat. Dan selanjutnya
perusahaan juga mempunyai pendapatan dari rumah tangga. Pendapatannya di sini, rumah tangga membeli produk seperti bahan pokok, seperti beras dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, perusahaan memiliki pendapatan dari investasi yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Nah, selanjutnya pada sektor pemerintahan. Nah, dan pemerintah ini juga memiliki pendapatan dan pengeluaran. Nah, pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu penarikan pajak dari perusahaan, yaitu berupa pajak bangunan atau pajak produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang ditarik pajak oleh pemerintah dan masuk menjadi pendapatan pemerintah. Dan selanjutnya, pendapatan pemerintah juga berasal dari rumah tangga, yaitu dengan cara menarik pajak perseorangan. Nah, selanjutnya, pemerintah juga memiliki pengeluaran, baik itu dari perusahaan ke perusahaan atau ke rumah tangga. Pemerintah memiliki pengeluaran kepada perusahaan dengan pengeluaran pemerintah. Misalkan pemerintah membeli makanan kepada perusahaan atau produsen untuk makanan pejabat. Nah, dan pemerintah juga memiliki pengeluaran kepada rumah tangga, yaitu dengan gaji dan upah. Misalkan rumah tangga bekerja di pemerintah menjadi pejabat, maka pemerintah mengeluarkan gaji atau membayar gaji kepada rumah tangga ataupun memberi subsidi kepada rumah tangga. Nah, selanjutnya, rumah tangga memiliki pendapatan dan pengeluaran juga. Masing-masing semua itu memiliki pendapatan dan pengeluaran. Nah, sekarang rumah tangga juga memiliki pendapatan. Nah, pendapatan rumah tangga itu berasal dari gaji, upah, sewa, dan bunga laba yang diberikan oleh perusahaan dan pemerintah. Dan misalkan ke perusahaan, misalkan rumah tangga bekerja di perusahaan, misalkan jadi HRD perusahaan atau apa, maka perusahaan akan memberi gaji atau upah kepada rumah tangga dan ke pemerintah. Misalkan rumah tangga menjadi pejabat di pemerintah, maka pemerintah akan membayar gaji pada rumah tangga. Dan rumah tangga memiliki pengeluaran juga. Pengeluarannya yaitu membayar pajak perseorangan pada pemerintah dan membeli bahan-bahan kepada produsen atau mengkonsumsi konsumsi rumah tangga yang dengan cara membeli kepada produsen. Itu yang selanjutnya, yaitu rumah tangga pengeluarannya itu dengan tabungan. Nah, misalkan pendapatannya rumah tangga ini lebih, maka akan ditabung dan dimasukkan kepada lembaga keuangan. Nah, selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah yang menimbulkan dua perubahan yang sangat penting dalam ekonomi. Dua sektor, yaitu ada dua sektor, yaitu produsen dan konsumen. Dan tiga sektor, terdapat tiga aspek, yaitu aspek produsen, aspek konsumen, dan pemerintah. Nah, adanya pemerintah menimbulkan perubahan yang sangat besar. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga dan rumah tangga. Di sini pemerintah menjadi penarik pajak dari dua sektor tersebut, baik itu dari industri ataupun rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan
ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Tidak ada ekspor impor ke luar negeri, yang berjalan cuma di dalam negara tersebut. Dan selanjutnya aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka pemerintah mendapatkan pendapatan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang selanjutnya, rumah tangga dan industri membayar pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama yaitu ditabung. Jika rumah tangga memiliki pendapatannya lebih, maka rumah tangga akan menabung pendapatannya itu. Yang kedua yaitu membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku bersamaan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku dengan rumus Y sama dengan C plus S plus T. Dan yang terakhir atau yang ketiga dengan membiayai konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas syarat keseimbangan. Penawaran agregat sama dengan agregat demand dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku bersamaan dengan rumus C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku rumus I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Selanjutnya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibebankan yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik. Nah, misalkan pendapatannya 5 juta, pajaknya 5%. Nah, misalkan pendapatannya naik 10 juta, maka pajaknya akan turun menjadi 4%. Dan selanjutnya pajak proporsional. Pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Misalkan pendapatannya 5 juta, dengan membayar pajak 2%. Apabila pendapatannya itu naik sebesar 10 juta, maka pajaknya tetap menjadi 2%. Dan yang ketiga pajak progresif. Pajak naik ketika pendapatan naik. Nah, misalkan pendapatan 5 juta dengan pajaknya 2%. Nah, apabila pendapatannya naik 10 juta, maka pajaknya naik menjadi 3% dan seterusnya. Yang selanjutnya efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun dilambangkan dengan YD, pendapatan deposibel, sejumlah T atau pajak, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Bisa diartikan
efek pajak efek pajak pada sektor pada ekonomi tiga sektor ini akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Dan cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.